Dari Gereja Sanggegala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 9 Juni 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa, siap untuk beraktivitas ya. Walaupun tetap di rumah, masih tetap di rumah ya. PSBB sudah berakhir untuk Surabaya Raya kemarin, terakhir ya. Hari ini kita masuk new normal, tapi banyak yang masih memutuskan untuk di rumah saja. Beberapa instansi swasta sepertinya, kalau pemerintah mereka sudah ada aktivitas ya, walaupun masih ada protokol yang dipenuhi. Dan di beberapa tempat ada rapid test massal. Saya tadi 2 hari ini lewat di daerah Ngagel, itu ada rapid test massal. Kekasih Tuhan mungkin yang membutuhkannya bisa datang ke sana ya. Beberapa titik di Surabaya setiap hari ada rapid test massal ya. Pagi hari ini kembali program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Pendeta Joseph Kurniadi dari Victory Church siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Joseph. Pagi. Apa kabar? Kabarnya luar biasa. Puji Tuhan. Bebas hari ini ya. Bebas. Bebas tapi terbatas betul. Pagi hari ini ditemani oleh istri tercinta Ibu Esther Megawati. Selamat pagi Bu Esther. Pagi, apa kabar Bu? Luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Sudah siap dengan senjatanya, baju hangat gitu ya. Iya. Anda kalau lihat kaosnya Pak Joseph pasti pengen tersenyum, pengen tertawa ya, smile. Love. Kami harapkan Anda juga bisa tertawa di rumah ya. Iya. Harus selalu tertawa ya. Iya, jangan tertawa sendiri tapi ajak temannya. Pak Joseph ini kan beberapa waktu belakang itu banyak orang tinggal di rumah Iya. saja. Pekerjaan gimana, berhenti Pak? Hampir berhenti. Hampir berhenti. Iya. Sebulan lebih ya? 3 bulan 3 ya? bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Gimana rasanya? Ya tetap belajar ya untuk berpikir positif gitu ya. Secara manusia ya namanya apa ya, ada perubahan tuh pasti berontak gitu kan. Tapi tetap gitu ya, saya kalau ngobrol sama teman-teman saya guyonnya begini. Saya menikmati pensiun dini. Gitu. Suruh nganggur di rumah kan gitu ya. Zaman dulu kita punya cita-cita gini Pak, saya pengen rebahan di rumah, duit banyak, rebahan di rumah, dan nggak perlu bekerja. Iya. Sayangnya itu terwujud sebelum uangnya banyak Pak. Nah itu makanya rebahan dulu sebelum ada uangnya lagi yang pusing. Rebahan gitu. jadi pahlawan lagi ya. Baru kali ini ya, tinggal di rumah rebahan jadi pahlawan dong. Tapi Bapak dan Ibu gimana? Di rumah saja terus selama 3 bulan atau gimana? Ya saya tetap beraktivitas lah ya. Karena saya mengajar, jadwal mengajar saya mungkin tinggal 20%. Oke. Lewat online? Yang pasti. Ya ada online, ada langsung datang dan karena ruang kerja saya cukup besar jadi tidak ada masalah lah untuk jaga jarak dan lain sebagainya. Cuman memang kembali lagi kita ini ketika menghadapi sebuah perubahan itu reaksi itu penting. Saya bukan Superman yang memang segala sesuatunya itu Gambarnya smile kok, bukan S. sama-sama S-nya tapi smile gitu. Karena ini juga saya mau mungkin bagi yang lihat videonya gitu. Kenapa saya pakai kaos ini? Saya teringat saya di awal tahun gitu ya. Di awal tahun 2020 itu saya dapat tema smile gitu ya. Nah, Smile. ya ternyata ya itu tadi ini bekal untuk berita yang mengejutkan ini tentang COVID-19 gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok awal tahun itu saya dapat dari Tuhan itu smile, sampai saya bagikan stiker, saya buat stiker khusus gitu ya. Smile. Welcome. Jangan-jangan kaosnya ada serinya nih. Yang senyum, yang itu enggak? Iya. Ada serius iya. ya? Oh tuh kan. Sampai ada serinya nih kaosnya. Makanya. Jadi Mau pesan hubungi nomor di bawah ini. Saya buat stiker untuk jemaat, saya bagikan ya, welcome
2020 gitu kan, dengan smile gitu. Ya rupanya memang itu yang harus dipraktekkan. Smile ya. Ya, dan stiker tuh saya sampai tempel di depan kaca saya bangun tidur tuh saya kelihatan, diingatkan gitu. Kadang-kadang ya itu kan. Bangun tidur kadang-kadang lupa smile ya. Iya. Kekasih Tuhan, pagi hari ini kalau Anda belum smile, belum tersenyum, tersenyumlah. Seruwet apapun kondisi Anda, tetap tersenyum ya. Bu Esther, kalau wanita itu nggak keluar sebentar itu kan rasanya gimana? Kita lagi nggak nge-mall ya. Gimana? Kalau Ibu gimana Bu rasanya? Bu 3 bulan di rumah. Kalau aktivitas sebelum ada COVID itu memang keberadaan saya banyak di rumah. Karena kerjaan kan sekolah musik ya, dan harus memantau anak-anak, guru. Jadi saya sering di rumah sih. Jadi saat ada COVID ini buat saya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak ngefek lah untuk tinggalnya di rumah. Yang menjadi lebih ada kemajuan, semakin kreatif. Oh, ya. Apa nih contoh kreatifnya? Apa ya? Suka masak-masak. Nah, karena anak kan sekolah di Belanda, tapi karena kondisi sudah di Belanda ya? Sudah. Ya, jadi nggak bisa pulang sama sekali nih. Bisa. Jadi waktu itu detik-detik udah hampir terakhir penutupan bandara. Nah itu cepat-cepat beli tiket, jadi ya semua pertolongan Tuhan tepat waktunya. Belum sempat detik terakhir ditutup itu Joshua sudah sampai di Jakarta. Gitu, udah nututin pulang, dan kita ya ini selama 3 bulan ngumpul di rumah. Iya. Berat badan nambah kan Bapak Ibu ini? Iya nambah pasti. Karena tadi kreatif kan, tambah pinter masak, bikin kue gitu ya. Oke, kekasih Tuhan, semua orang mengalami situasi seperti itu. Tinggal bagaimana tadi Pak Joseph katakan bagaimana kita bersikap. Nah, pagi hari ini Pak Joseph tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan berdamai dengan keadaan. Pak Joseph, kalau mungkin keadaan ya kita semua mengalami inilah ya, seluruh dunia mengalami. Kalau mungkin di masa Covid seperti kita tadi obrolkan, just sepertinya sebuah candaan ya. Dulu kita bermimpi bahwa kita bisa baring-baring saja di rumah tanpa bekerja, duit banyak. Nah masalahnya duitnya belum ada, sudah suruh baring-baring di rumah. Itu, iya. Nah bagaimana bisa berdamai dengan keadaan seperti itu? Kalau mungkin ada tabungan, ada apa ya istilahnya, deposito banyak, mungkin tidak masalah. Tapi banyak sekali kekasih Tuhan yang terdampak oleh pandemi ini, dan mereka kebanyakan stres, kebanyakan bingung karena tagihan tetap jalan begitu. Nah, bagaimana bisa berdamai dengan kondisi seperti ini, Pak Joseph? Begini, kalau kita belajar dari kehidupan, ya, saya khusus untuk kondisi seperti ini, saya sampai belajar kembali. Saya ingat dulu waktu saya kecil belajar sejarah gitu. Ada istilah nomaden gitu. Waktu itu manusia pertama itu kan tidak punya rumah gitu kan. Ibaratnya mungkin kalau hari ini gitu ya, pasti mendekati mungkin tempat yang banyak pohon buah-buahan gitu. Tinggal di sana sampai pohon buah-buahnya habis, pindah lagi, cari lagi tempat lain yang ada yang istilahnya itu yang berlimpah gitu ya. Sampai akhirnya mereka nggak bisa di situ terus karena ada ancaman, yaitu ancaman binatang buas, ya, bencana alam. Akhirnya mereka mulai tinggal di gua, mulai beradaptasi, nggak bisa lagi pindah-pindah. Lah di gua juga masih sama. Nah sama, ketika ada perubahan itu menimbulkan sesuatu yang baru. Contohnya ketika mereka tinggal di dalam gua gelap kan, akhirnya mereka harus beradaptasi membuat api. Ketika mereka melihat ada binatang buas, mereka mulai membuat batu itu menjadi senjata. Jadi artinya ketika kita belajar dari sejarah ini saja, ketika ada sesuatu yang mengancam kita, maka itu kita juga dituntut untuk melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang membawa perubahan, sehingga itu akan bermanfaat. Dan ini rasanya nggak bisa dihindarin juga. Gitu. Sama ketika saya flashback, saya tahun 99 saya dari bankers, saya kena PHK ya, waktu itu penutupan bank besar-besaran.
saya terbiasa dengan kerja kemana-mana naik mobil ya, dingin ya, kantornya dingin, berdasi gitu kan. Akhirnya ketika berhenti tidak ada pekerjaan, sama harus apa? Beradaptasi, berdamai dengan keadaan, terus segala sesuatu dikerjain semua. Saya sempat jual es jus, saya sempat jual sate di pasar, jual ronde, ya kelilingan barang, pokoknya apa aja yang bisa dijual saya jual gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya saya masih ingat waktu itu ada 5 pekerjaan yang saya kerjakan yang stabil sampai hari ini adalah kursus musik gitu. Sehingga saya akhirnya buka sekolah musik. Nah, saya merenungkan kembali, tidak terasa sudah kalau 99 sampai sekarang sudah 20 tahun ya. Nah, berarti mungkin ada perubahan lagi. Nah, juga ini kebetulan aja ini saya cerita pribadi ya. Saya 1 September besok anniversary 24 tahun ya pernikahan. Hampir perak ya. Hampir perak. Iya. Saya harus menghadapi kenyataan sebagai seorang suami gitu ya. Selama hampir 24 tahun tuh enggak pernah ngasih uang belanja. Benar ya Bu ya? Benar ya Bu? Iya benar. Saya konfirmasi. Ngomong ada. Enggak pernah enggak ngasih. Oh iya. Selalu always ada ini ya, uang belanja ya. Iya, itu kewajiban. Loh, waktu susah itu ya, tahun 99 waktu 99 kan ya, Bapak saya tetap bekerja. Tetap bekerja, dapat uang belanja Bu ya. Ya harus ada, karena sudah punya ya, anak. Kita cari bersama, mungkin nggak maksimal, tapi berusaha. Iya. Sempat ngomel-ngomel nggak Ibu waktu itu? Enggak, ini istri yang luar biasa. Oh, puji Tuhan. Ikut jualan juga di pasar? Iya. Oh ya. Iya. Wow. Itu namanya pasangan yang dari Tuhan, Johan ya. Jodoh dari Tuhan. Iya, Oke, Pak, itu kan 20 tahun yang lalu, Bapak ingat lagi flashback hari ini digoncang lagi ternyata. Iya, makanya. Saya juga kadang-kadang kebetulan saya setahun yang lalu baru menyelesaikan bangunan untuk sekolah musik saya. Saya sampai merenung, ini bangunan 2 lantai, gedenya segini. Kok terus tiba-tiba berhenti, begini. ya kan? Apa gitu. Nah, kembali lagi gitu. Sakit nggak itu? Ada rasa sakit nggak? Luar biasa. Luar biasa iya, sakit. Kan? Manusia dong. Gitu. Tapi kan intinya gini loh, kita boleh bersedih, kita boleh menangis gitu ya, tapi buangan lama-lama. Oke. Ya kan? Life must go on ya. Iya, hidup harus terus berlanjut ya. Termasuk ketika saya menghadapi fakta bahwa ini saya bulan ketiga saya tidak bisa ngasih belanja ke istri. Oh iya. Ya kan? Berarti lebih parah dari tahun 99 ya Bu? Saya dipelihara sama istri saya gitu kan. Jadi suami peliharaan. Gitu. Ada kerjaan sendiri Bu? Lah itu tadi, kalau pribadi saya nih gini Mbak, apa namanya? Kalau ada satu tantangan atau target tertentu, itu yang membuat hati saya semakin semangat. Gitu. Cari solusinya. Kayak gitu. Jadi setiap hari itu selalu kepikir dalam pikiran tuh, ini gimana caranya ya? Apa yang harus dibuat ya? Jadi semua saya pikirkan gitu. Jadi gimana Ibu cara menghidupi Bapak yang makannya banyak pasti ya? Makannya banyak ini ya? Luar biasa. Tuhan. Selain itu ada berkat-berkat Tuhan yang datang, yang tidak harus kita bekerja, tetapi tiba-tiba kita diberi seperti itu, juga dipelihara Tuhan. Dan saya merasa dalam kondisi seperti ini, saya semakin merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup saya, gitu. Jadi saya nggak sempat mikirin yang tadi suami saya bilang, sampai saya kaget juga, dia bilang sekarang saya suami peliharaan. Seperti itu, saya kaget. Baru kali ini Bu ya. Gitu. Jangan berpikir seperti itu. Jadi saya semakin merasakan bahwa Tuhan itu kok semakin real gitu. Kita berdoa dalam kondisi Tuhan ini seperti ini, kita doa sama Tuhan, itu sepertinya Tuhan tuh langsung menolong gitu, langsung dibukakan jalan-jalannya gitu, yang kita nggak
nggak dapat memahami. Gitu loh. Kekasih Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini pasti juga pengen mengalami seperti yang Pak Joseph dan Bu Esther alami ya. Boleh berbagi rahasia dengan kekasih Tuhan. Bagaimana sih bisa tetap enjoy, bisa tetap rukun suami istri walaupun nggak dikasih uang belanja. Ya, bagaimana bisa melihat sesuatu yang indah di balik situasi seperti ini? Saya awali dulu ya. Silakan, Pak. Gini loh, suami itu kalau biasanya berfungsi, lalu tiba-tiba tidak berfungsi. Dalam soal uang belanja ya. Itu apa? Sensi. Ya. Sensinya tinggi. Mudah tersinggung. Nah, ini loh, ini kadang-kadang yang harus diatasi dengan cepat. Ya, untuk para suami yang mungkin saat ini juga mendengar. Saya sempat kebawa ke area situ gitu. Jadi nanti biasanya bisa bekerja, dapat penghasilan gitu ya, mencukupi segala sesuatu. Kok sekarang nggak bisa? Sempat uring-uringan nggak Bu Bapak 3 bulan ini? Ya manusia sempat ya, cuman ya kembali lagi saya sadar nggak boleh lama-lama ini. Gitu. Saya tanya Ibu kena uring-uringan nggak? Uring-uringannya bukan untuk saya ya, tapi bukan saya Ibu. kelihatan pribadinya mulai merasa sensitif gitu ya. Psikologinya ada perubahan itu kelihatan. Contohnya? Ya mungkin hal-hal kecil yang harusnya biasanya sih is okay gitu loh. Tapi dilihatnya sesuatu yang itu penting, itu contoh konkret Bu. Ya misalkan tentang makanan lah ya. Kita punya pembantu, kita masih ada pegawai satu admin. Nah, saya tanya ini karena di situ banyak macam, ini kalau nggak mau tak bawa ke belakang gitu. Langsung loh kok makanan tuh kok dibuang gitu loh. Nah padahal biasanya enggak gitu. Jadi misalkan makan tuh sudah 2 hari, maksudnya kita ganti menu lah gitu kan. Nah ini bisa nggak menu-menuin meja makan gitu, kita bagi ke belakang. Jadi langsung dikira saya buang makanan seperti itu. Gitu. Eman ya Pak ya? Iya, kebetulan itu kesukaan saya. Ibu sih kesukaannya Bapak nih. Kekasih Tuhan, hari ini Pak Joseph dan Bu Esther bisa tetap tertawa walaupun tadi Bapak sempat bikin statement, saya ini suami peliharaan 3 bulan ini. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat di balik situasi yang kadang-kadang bikin ada banyak orang Pak, kan ini di rumah saja suami istri ketemu setiap hari, potensi konfliknya itu lebih besar loh, dan mereka tidak bisa melihat indahnya kondisi ini di tengah-tengah situasi seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu boleh berbagi dengan kekasih Tuhan ya. Tadi seperti Bapak sensitif, agak gimana ketika sesuatu yang kayaknya biasa kok dibuat masalah begitu ya. Bagaimana Ibu bersikap dan bagaimana Bapak bersikap kepada Ibu juga. Kekasih Tuhan, Anda ingin tahu rahasianya bagaimana bisa tetap menikmati indahnya hidup di tengah-tengah situasi seperti ini? Sabar dulu, kami akan perbincangkan dan kembali sesaat lagi.